Oke bang, sering juga nih kadang nanya mau Usna, misal selesai wawancara mau Usna, ada nggak promo, ya promo ataupun apalah di Serambi. Saat ini ada nggak bang promo paket? Banyak sekali promonya. Mungkin bisa di sharing bang kepada ya, ini ada Pak Bambang nih. Oh ya Pak Bambang, assalamualaikum. Ya. Ya. Jadi kalau untuk promo di Serambi kita juga banyak Usna ya. Jadi kita untuk ada paket-paket khusus, misalnya di weekend itu ada paket dengan harga-harga khusus kan. Kemudian ada paket UMKM tadi, itu juga harganya beda dengan harga-harga display iklan yang biasa itu. Kemudian ada paket khusus usaha lokal, paket dagang. Itu beda lagi ini. Jadi lebih jelasnya nanti bisa hubungi saya aja. Di nomornya 0823 6100 4000. Dicatat. Jadi bisa hubungi kita untuk diskusi lah. Mau iklannya seperti apa, mau produknya seperti apa. Oh, berarti dia ada paket weekend ya bang ya? Banyak kita jelaskan satu mungkin nggak cukup waktu. Jadi bagusnya nanti Saudara Lun bisa hubungi saya di nomor 0823 misalnya Saudara Lun ini mau apa, nanti kita kasih solusi lah apa gitu. Atau bisa juga langsung ke kantor Harian Indonesia bang ya, di bagian bisa. Iklan. Oke, baik bang, ya semoga aja kita berharap nih dengan era digital sekarang ini Serambi Indonesia terus bisa seiring berjalan ya bang ya, tetaplah bisa mungkin ke depan ini. Mungkin ke depan ada program baru nggak bang dari iklan sendiri? Mungkin ini betul menarik, untung Usna kasih tahu. Kita juga ada buat baru akun sosial media khusus untuk properti. Itu @Serambi Property. Kemudian ada akun lagi Serambi Loker. Nah, itu isinya adalah lowongan kerja semua tuh. Jadi lowongan kerja yang muat di koran Serambi kita posting di Serambi Loker. Dan itu pertumbuhannya cepat loh, Usna. Ternyata orang banyak butuh informasi lowongan kerja. Jadi lowongan kerja di Loker itu lowongan kerja yang terpercaya. Artinya yang pasang di koran Serambi kan ada kalau yang masang di Serambi kan harus ada teken-teken order dan sebagainya. Jadi untuk meminimalisir penipuan. Jadi kan kalau di online itu kan banyak penipuan lowongan kerja. Nah, kita minimalisir, dia harus teken order dulu di Serambi. Nah, itu kita posting di Serambi Loker dan itu pertumbuhannya bagus gitu kan. Kemudian kita ada Serambi Otomotif. Nah, jadi Saudara Lun yang mau cek misalnya mobil baru, second, itu bisa cek di Serambi Otomotif. Nah, itu juga kontennya juga dari cetak, dari koran kita yang kita publikasikan di akun kita, akun sosial media kita. Kemudian Serambi Properti tadi bang? Ya, itu isinya jual rumah, tanah, sewa apartemen dan sebagainya. Itu juga yang dari koran. Dari koran untuk kita terbitkan di sosial media. Artinya itu juga kita tadi bagian dari promosi, memudahkan masyarakat untuk melihat ya bang, sudah kita pilah-pilah tadi. Itu bagian dari transformasi tadi. Jadi setiap pemasangan iklan di koran kita kasih bonus di sosial media kita. Nah, jadi jangkauannya tuh lebih luas kan. Nah, jadi dari koran ke sosial media. Baik. Nah, mungkin setelah ini nanti Saudara Lun akan tertarik untuk pasang, dari yang sebelumnya nggak tahu sekarang udah tahu nih. Nah, jadi follow aja akunnya Serambi @serambi.property, kemudian Serambi Otomotif dan Serambi Loker. Itu informasi-informasi seputar dunia properti, informasi lowongan kerja dan otomotif. Oke. Baik bang, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada lagi bang. Ngopi dulu. Boleh ngopi dulu. Kita santai lagi. Tadi kan selain seperti Serambi Loker juga dan otomotif. Nah, memang di masa pandemi ini memang ada terasa sedikit ya Usna. Gimana nih bang di masa pandemi? Pandemi ini kan ya semua bisnis kan agak anjlok lah ya. Tapi alhamdulillah di bulan Mei kemarin sudah mulai recovery dia. Dan itu ditandai dengan iklan kita itu juga mulai naik gitu di mulai bulan akhir Mei ya. Nah, di yang Maret, April itu agak turun. Tapi setelah Mei sudah mulai bergairah lah, sudah mulai tumbuh lagi iklannya, sudah mulai menuju jalan
ya seperti biasa. Oke. Pada saat drop kemarin tuh apa yang kita lakukan nih Bang? Pada saat drop kemarin kan strategi kita memberi harganya tetap sama, tapi kita menambah bonus. Misalnya di Usna pasang iklan ke kita, misalnya kan iklan baris ya. Iklan baris itu kan 60.000 untuk 3 baris. Itu jadi 10 kali. Nah itu salah satu cara kita untuk ya saling bantu lah. Jadi mereka juga memasangnya dengan harga yang sama, tapi dia dapat durasi yang lebih lama gitu. Oh begitu, berarti 5 kali tayang bayar, 5 kali tayang ini gratis gitu. Gratis. Sampai saat ini masih berlaku Bang? Itu sekarang sudah mulai kurangi dikit. Tapi kalau saudara mau nanti bisa hubungi saya aja. Oke. Tadi di nomor yang saya sebutkan ya, nomor kantor 0823 6100 4000 itu nomor saya yang WA kantor yang saya pegang gitu. Ya. Untuk tanya-tanya mungkin mau pasang iklan segala macam ya Bang ya. Kalau yang sekarang ini lebih banyak yang pasang yang ini apa nih Bang, untuk promosi? Banyak bidang usahakah atau apa Bang? Sekarang kalau yang mulai tumbuh kembali ya, itu otomotif. Otomotif ya. Otomotif kan mungkin di bulan kerasa ya, karena sini juga mulai membatasi diri untuk membeli kredit kan. Nah tapi di akhir Mei dan sampai saat ini sudah mulai tumbuh lagi nih. Sudah mulai banyak teman-teman otomotif yang masang iklan, kemudian properti juga sudah mulai gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya pertumbuhan ekonomi Aceh itu dari iklan kita. Oh gitu. Begitu, baik. Kalau iklannya orang jual belinya meningkat, berarti ekonomi sudah mulai bagus. Gitu. Jadi memantau pertumbuhan ekonomi melalui salah satu cara seperti itu. Baik Bang. Berarti kalau untuk saat ini Bang di masa new normal ini sudah mulai tumbuh ya pertumbuhan ekonomi ya. Dan malah tumbuhnya bareng-bareng nih, di digital juga tumbuh, di koran juga tumbuh gitu. Nah ini ya alhamdulillah ya. Jadi kita pikir awalnya kan koran turun, digital aja naik. Ternyata alhamdulillah semua naik. Di digital naik, di print juga naik. Oke. Bang, ini sekalian juga nih kita tanya, karena kebetulan Bang Teguh juga bisa hadir di edisi Bincang Bisnis nih kan. Karena biasanya kan Abang sibuk nih. Sibuk juga. Jadi mana yang nanya, mungkin bisa sekalian untuk informasi juga. Ternyata orang ada nanya kayak gini, Husna, kenapa pasang iklan di halaman 1 itu mahal harganya? Itu kenapa Bang? Ya, itu kan kenapa mahal ya, pertama kan halaman 1 kan halaman cover kita. Itu teras rumah kita lah. Dan kebetulan teras itu diisi dengan berita-berita yang menarik kan. Nah itu front cover yang kita jual tuh memang lebih mahal karena kan itu yang pertama kali dilihat orang. Jadi kan otomatis harganya juga lebih tinggi. Tapi tidak mahal-mahal juga, penting bisa dibicarakan nantinya. Artinya ada yang kita korbankan ya Bang ya, artinya berita kan kok emang karena kan di kita memang udah dibatasi di Usna. Jadi misalnya di halaman 1 tuh ukurannya harus begini. Jadi nggak sembarangan juga kita memuat iklan di halaman 1 karena ada batasan nanti Pak Pemret marah nanti. Ya, baik. Berarti artinya kalau apabila shareholding memasang iklan bisa segera menghubungi Bang Teguh atau bisa langsung ke kantor dan terkait dengan harganya nanti bisa dibicarakan. Hubungi Usna juga boleh. Tapi Usna lebih mengarahkan ke teman-teman bagian iklan. Kalau misalnya nomor saya nggak ada, nanti hubungi Usna hubungi boleh, saya. Hubungi Usna juga boleh. Nanti Usna akan mengarahkan ke bagian iklan Bang ya. Ya, artinya kita bersinergi untuk tetap terus bertahan di era digital ini. Artinya kita bertahan jangan sampai digilas oleh zaman. Bayangkan ke depan ini semakin canggih aja, kan transformasi digitalnya dan segala macam. Dan itu harus kita sesuaikan. Begitu juga dengan bidang promosi. Ya, termasuk ini podcast yang kita lakukan ini kan bagian dari promosi juga nih, mempromosikan bahwa Serambi juga ada podcast kan gitu. Jadi walaupun ini tidak artinya ini gratis lah gitu. Tapi ini kan bagian untuk mengingatkan orang Serambi ada ini loh, ada Serambi. Wah, di Serambi podcast itu di Serambi gitu kan. Jadi itu bagian dari promosi juga. Jadi untuk mengingatkan orang ada Serambi selalu gitu. Ya. Setidaknya tidak hanya anak-anak juga tahu kenal Serambi ya Bang ya. Anak-anak juga, anak-anak milenial sekarang itu udah. Makanya podcast ini kan untuk menyasar anak-anak milenial. Walaupun nanti narasumbernya ada yang udah berumur kayak saya kan, kayak Pak Bambang misalnya. Iya, kayak Pak Bambang Parmusinto ya.
Dan siapa aja lah gitu Bang. Artinya kita tujuannya untuk menyasar semua kalangan, baik dari anak-anak sampai orang tua kenal sama Serambi Indonesia. Oke Bang, ada yang mau disampaikan lagi Bang? Mungkin terus sebagai closing statement atau apa? Ya mungkin saya mungkin mau beri closing statement ya. Boleh. Bahwa promosi itu memang tetap dibutuhkan walaupun bisnis kita sudah bisnis modern. Jangan beranggapan bahwa misalnya kayak kita bilang bisnis kayak media cetak sudah ditinggalin, itu tidak, tetap itu diperlukan. Jadi termasuk di digital. Jadi promosi itu tetap harus dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk kita gitu kan. Ya nggak mesti di digital, di print, sambil ngomong-ngomong juga bagian dari promosi kan. Tapi kalau di promosi di media mainstream yang seperti kita lah ya, yang ramai followersnya, lebih efektif jadinya. Lebih cepat menyebar informasi itu ya. Gitu. Kita kan ada grup, ada sosial media lain dan itu saling sharing, cross posting gitu kan. Jadi posting di Serambi juga posting di IG kita, di sosial media kita dan sebagainya. Kita ada apa Bang? Cetak ya, radio juga. Oh iya, kita ada radio satu lagi. Nah, radio mungkin bisa juga digunakan untuk promosi kita kan, di radio Serambi FM. Jadi biasa kita jualnya bundling gitu, pasang iklan di Serambi, di radio, di online, dan di sosial media. Oh gitu, baik. Ada juga orang udah dicetak, di online, kemudian di radio lagi. Ya. Karena kan gini juga Usna, kan untuk mempromosikan diri kan goalnya kan memang produk kita dibeli kan gitu. Tapi ada juga supaya kita lebih dikenal dulu nih, untuk branding, bagian dari branding kan. Ketika brand kita dapat, pasti akan datanglah pembeli-pembeli itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Teguh atas waktu dan informasinya kepada Syedralun. Ya setidaknya informasi yang kita sampaikan ini bisa berguna kepada Syedralun, dan yang sebelumnya tidak tahu ada paket UMKM bisa tahu ya Bang. Ternyata di Serambi ada paket UMKM. Itu gunanya untuk kita juga mendongkrak UMKM untuk tumbuh terus di Aceh. Gitu ya Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Teguh. Dan tetap jawab kesehatan. Ini nggak ngomong nih karena harus ini kan Yusna kan. Tapi Pak Bambang juga bilang Bang Teguh sehat selalu, jangan lupa kampanyekan untuk patuhi protokol kesehatan. Siap Pak Bambang. Berarti bisa kita baca di sini juga Yusna ya. Iya. Oh banyak yang baca ini ya. Oh iya. Goes Bang. Oh iya. Ya assalamualaikum Syedralun. Halo goes. Ngopi dulu ya biar jangan gila bek bungo. Bek bungo tanya jikupi le. Oke, baik. Terima kasih banyak Syedralun. Sampai jumpa lagi di edisi Bincang Bisnis selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang menarik, dan tetap di edisi Bincang Bisnis politik, olahraga, dan pelayanan publik. Terima kasih Syedralun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.